Shalom adik-adik, jumpa lagi dalam ibadah online GBI Sungai Yordan Jangkau Jiwa. Adik-adik, kalian masih tetap stay at home kan? Nah, selama stay at home, apa sih yang kalian lakukan? Ada teman kalian yang ngomong sama kakak gini, "Kak, bosen nih di rumah kak, aku cuman bikin PR melulu dari ibu guru. Habis gitu, makan, tidur, paling main-main sebentar sama Dogi, nonton YouTube, makan lagi, tidur lagi, gitu aja kak. Nggak bisa ke mall, nggak bisa pengen beli mainan, nggak bisa. Ih, bosen banget deh kak." Hah? Kalian ngalamin yang seperti itu juga nggak? Mungkin sebagian besar dari kalian ngalamin. Tapi jangan khawatir adik-adik. Hari ini kita akan sama-sama membahas firman Tuhan. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu kita dengan baik dan benar yang sesuai dengan yang Tuhan suka? Nah, kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita berdoa sama-sama yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami bisa kembali beribadah bersama secara online dengan teman-teman melalui saluran ini. Tuhan, kami mau buka hati kami untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami juga mau Tuhan menerima kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau mengurapi kami semua, kiranya Engkau mengurapi kakak-kakak kami yang akan Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama memulai ibadah hari ini. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Kita jumpa lagi di sekolah minggu online nih. Walaupun tidak bertatap muka, kita tetap bisa bersuka cita. Ayo semuanya, bangkit berdiri. Gerakan badan kalian sambil kita memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Adik-adik, setiap hari yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Yuk kita gunakan untuk membalas kasih-Nya pada kita. Kita pakai hari-hari kita untuk melayani Tuhan tanpa mengenal lelah.
adik-adik, kita hidup hanya satu kali. Kakak mau mengajak kalian untuk sungguh-sungguh memakai hari-hari kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita mau pakai hari-hari kita dengan bijaksana agar hidup kita tidak menjadi hidup yang sia-sia. Kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Shalom adik-adik semua, senang sekali hari ini Kak Steven boleh menjumpai adik-adik sekalian di ibadah hari ini. Hari ini adik-adik nggak usah datang ke gereja, izinkan Tuhan Yesus yang hadir di rumah adik-adik untuk mengajari adik-adik sedikit tentang firman Tuhan pada hari ini.
Sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tanganmu, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Kami mau dengar cerita dari firman Tuhan, berfirmanlah bagi setiap kami. Haleluya, amin. Nah, senang sekali rasanya hari ini Kak Stephen boleh menjumpai adik-adik sekalian. Adik-adik masih tetap di rumah kan? Jangan kemana-mana dulu. Adik-adik harus tetap ada di dalam rumah. Stay at home. Jangan keluar-keluar, karena situasi yang saat ini sedang terjadi membuat kita tidak boleh pergi kemana-mana dulu. Tapi tenang aja, hari ini adik-adik tetap bisa mengikuti ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini berjudul Do Right. Yuk ikuti Kak Stephen sekali lagi. Firman Tuhan hari ini berjudul Do Right. Sekali lagi ya, yang masih pada duduk, yang masih pada diam, ayo ikutin Kak Stephen. Oke? Firman Tuhan hari ini berjudul Do Right. Lakukan yang benar. Lakukan yang benar. Nah, di layar adik-adik saat ini ada dua tanda, hijau dan merah. Kalau hijau artinya good, baik. Yang merah yang gambar jempolnya ke bawah artinya bad, tidak baik. Nah, sebentar Kak Stephen akan memberikan contoh-contoh dalam gambar. Adik-adik bantu Kak Stephen jawab ya dari rumah. Apakah gambar-gambar tersebut good atau not good, bad? Kita cek satu-satu gambarnya ya. Harus dijawab. Oke, kira-kira gambar yang muncul di layar adik-adik, gambar apa? Hayo. Iya, gambar dua orang anak yang sedang bermain handphone. Nah, Kak Stephen mau tanya sama adik-adik. Kalau main handphone sepanjang hari, sampai lupa waktu makan, sampai lupa waktu belajar, kira-kira good atau bad? Ayo jawab. 1, 2, 3. Bad. Adik-adik gak boleh mainan handphone terus. Sehingga lupa belajar, sehingga lupa makan, sehingga lupa segala-galanya. Itu tindakan yang tidak bagus. Sekarang gambar kedua ya. Kira-kira gambar ini bagus atau tidak bagus? Membantu mama di rumah. Nah, siapa yang suka bantu mama di rumah? Ngaku ya. Meskipun gak dijawab, tapi Tuhan Yesus tahu loh. Siapa yang suka bantu mama? Membersihkan meja, merapikan kamar. Ada? Jelas ada dong. Namanya anak Tuhan Yesus. Kalau membantu mama di rumah, good atau bad? Apa? 1, 2, 3 jawabannya? Good. Pintar sekali. Membantu mama di rumah, membantu papa di rumah, itu tindakan yang baik. Ya. Kalau gambar yang berikutnya. Nah, gambar ini adalah gambar anak yang sedang bermalas-malasan duduk di depan televisi. Kira-kira kalau malas, good atau bad? Benar sekali. Pemalas itu bad, tidak bagus, tidak baik. Itu tidak patut dicontoh. Suka malas. Nah, kalau gambar ini ada dua orang yang sedang berdoa. Berdoa good atau bad? Bagus ya? Bagus. Namanya juga berdoa. Berdoa adalah melakukan hal yang baik. Pintar sekali adik-adik. Yang terakhir, Kak Stephen mau tanya. Kalau baca Alkitab seperti gambar ini, good atau bad? Good. Wah, memang adik-adik di rumah pintar. Membaca Alkitab, rajin berdoa, membantu mama adalah tindakan yang good, yang baik. Kalau cuman bermalas-malasan, cuman main handphone, itu nggak good.
itu bad, itu sikap yang buruk. Sekarang Kak Steven mempunyai satu pertanyaan buat adik-adik sekalian. Selama adik-adik di rumah beberapa waktu ini, coba jawab Kak Steven dengan jujur. Sering melakukan hal-hal yang baik atau malah sering melakukan hal-hal yang buruk? Sering bikin mama kesel, gak mau ngerjain PR online, gak mau ikut belajar online. Hayo, adik-adik yang mana? Kak Steven gak tahu nih, adik-adik jujur atau tidak. Tapi Tuhan Yesus tuh tahu loh. Nah, adik-adik sering melakukan yang baik atau yang tidak baik? Ada mama papa kan? Coba, mom and dad tanyain sama adik-adiknya, sama anak-anaknya. Mereka suka melakukan hal yang baik nggak sepanjang ada di rumah? Atau malah suka bikin marah-marah lagi? Ya, semua harus belajar melakukan yang baik. Ya, seperti ayat yang akan kita pelajari dan baca pada hari ini. Yuk adik-adik sekalian, ikuti ayat yang akan Kak Steven ajarkan untuk adik-adik sekalian. Ayatnya tertera di layar adik-adik. Dari mana? Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kak Steven ulangi sekali lagi ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekarang jangan cuma dengerin Kak Steven. Semua adik-adik mom and dad yang ada di rumah sama-sama baca dengan suara sampai terdengar di telinga. Oke? 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kalau adik-adik sudah membaca firman Tuhan tersebut, berarti segala aktivitas, segala tindakan, segala hal yang adik-adik perbuat, adik-adik harus ingat, adik-adik harus melakukannya yang terbaik buat Tuhan. Sama seperti untuk Tuhan. Kalau buat Tuhan Yesus, boleh nggak main-main? Nggak boleh. Kalau untuk Tuhan Yesus, boleh nggak pakai bercanda? Nggak boleh. Maka adik-adik harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Kak, akhirnya aku mau tanya nih. Mau tanya apa? Lalu apa yang bisa aku lakukan selama aku di rumah? Nah, adik-adik, sekarang Kak Steven mau sampaikan kepada adik-adik. Jangan banyak nonton televisi. Jangan banyak-banyak nonton YouTube. Nonton Upin Ipin, nonton Power Ranger, nonton Boboiboy. Jangan. Kalau adik-adik kebanyakan nonton kartun, adik-adik akan berperilaku mengikuti kartun tersebut. Yang namanya kartun gak semuanya baik. Ada yang berantem, ada yang ngambek. Sedangkan adik-adik adalah anak Tuhan Yesus, harus berperilaku seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu selalu melakukan hal-hal yang benar. Tuhan Yesus itu selalu melakukan hal-hal yang baik. Lalu apa yang harus adik-adik lakukan selama adik-adik ada di rumah nih? Nah, jawabannya adalah adik-adik harus selalu melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Karena Tuhan Yesus nggak pernah bikin dosa. Tuhan Yesus nggak pernah bikin yang tidak baik. Tuhan Yesus selalu mengajarkan yang baik dan melakukan yang benar. Apa sih Kak yang Tuhan Yesus lakukan dan harus aku ikuti? Nah, kita lihat yuk satu-satu. Yang pertama,
Yesus selalu taat. Maka adik-adik harus taat. T-A-A-T, taat. Nah, ada lagunya kan? T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Tuhan Yesus itu taat. Kalau dikasih tahu sama orang tuanya, Tuhan Yesus mendengar. Nah, apa yang harus adik-adik lakukan di rumah? Karena Yesus taat, maka adik-adik harus menjadi anak yang taat. Kalau dipanggil papa mama, harus nyaut. Boleh ngambek nggak? Nggak boleh. Boleh marah-marah nggak? Nggak boleh. Karena Yesus taat. Maka kalian dan Kak Steven harus jadi anak-anak yang taat. Nah, ingat, minggu lalu kita baru saja merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitannya. Tuhan Yesus mati di kayu salib karena Tuhan Yesus taat kepada perintah firman Tuhan. Nah, sekarang firman Tuhan yang kelihatan ada papa, ada mama, ada guru-guru sekolah minggu. Maka adik-adik harus belajar taat. Karena yang pertama harus diingat, Yesus taat, maka adik-adik dan Kak Steven harus taat. Yang kedua, apa sih yang dilakukan Tuhan Yesus yang baik, yang harus adik-adik dan Kak Steven contoh? Yang kedua, Yesus itu tidak malas. Karena Yesus tidak malas, maka adik-adik dan Kak Steven dan Mam Endet dan semua yang menyaksikan video ini tidak boleh malas. Adik-adik harus tetap bangun pagi-pagi, harus tetap berdoa, harus tetap baca firman. Adik-adik nggak boleh hanya duduk-duduk di depan televisi, liatin handphone terus-terusan. Hah? Itu namanya pemalas. Nah, kalau adik-adik malas, nanti adik-adik akan menumpuk banyak penyakit di dalam tubuh. Maka adik-adik tidak boleh jadi anak yang pemalas. Karena Yesus tidak malas, maka yang kedua, adik-adik tidak boleh malas. Rajin kerjain PR, rajin ikut sekolah di online, rajin mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu. Ingat, Yesus tidak malas, maka adik-adik tidak boleh malas. Kalau adik-adik masih suka malas, adik-adik anaknya Tuhan Yesus atau bukan? Ingat baik-baik, Yesus selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Yang pertama, Yesus taat, maka kita semua harus T-A-A-T, taat. Yang kedua, Yesus tidak malas, maka adik-adik Kak Steven, Mam Endet, dan semua yang menyaksikan video ini juga nggak boleh malas. Harus semangat, harus mengerjakan hal-hal yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, ada hal yang baik yang selalu dilakukan oleh Yesus yang juga harus kita lakukan, yaitu Yesus selalu berdoa. Maka adik-adik dan Kak Steven, Mam Endet, dan semua yang menyaksikan video ini harus rajin berdoa. Yesus selalu bangun pagi dan dia berdoa. Karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, apa yang Yesus lakukan, kita juga harus lakukan. Yesus selalu melakukan hal yang baik. Yang ketiga, yaitu dia suka berdoa. Maka adik-adik, Kak Steven, Mam Endet, dan semua kakak-kakak yang menyaksikan video ini juga harus rajin berdoa. Jangan sampai malas. Yesus suka berdoa, maka kita pun harus rajin berdoa. Ingat baik-baik, dari Kolose 3 ayat yang ke-23. Masih ingat kan? Yuk sama-sama kita baca dan kita ulangi sekali lagi Kolose 3 ayat 23. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Seperti Yesus melakukan hal-hal yang baik, hayo adik-adik dan Kak Stephen, kita lakukan hal-hal yang baik. Hal apa yang baik yang Yesus ajarkan kepada kita? Ingat 3 hal. Yesus tidak boleh malas, maka kita juga tidak boleh malas. Yesus taat, maka kita harus taat. Yesus rajin berdoa, maka kita juga harus rajin berdoa. Oke, jangan sampai lupa ya. Ingat 3 hal. Harus taat, tidak boleh malas, dan harus suka berdoa. Lakukanlah hal-hal yang baik yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di rumah masing-masing. Karena kamu dan aku adalah anak Tuhan Yesus. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu yang harus kita lakukan. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita berdoa. Nggak boleh buka mata. Kak Stephen emang nggak tahu kalian buka mata atau tidak. Tapi Tuhan Yesus tahu. Makanya lipat tangan sungguh-sungguh, tutup mata sungguh-sungguh. Mam Endet jagain adik-adiknya supaya berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar untuk melakukan yang baik. Karena Tuhan Yesus selalu lakukan yang baik, maka kami mau ikut melakukan yang baik sama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus taat, aku mau jadi anak taat. Karena Tuhan Yesus tidak malas, maka aku mau jadi anak yang tidak malas. Karena Yesus suka berdoa, maka aku juga mau suka berdoa. Tuhan tolong setiap kami mau menjadi pelaku dari firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Apapun yang kami perbuat, kami mau lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk melakukannya seperti untuk Tuhan, maka kami mau lakukan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Mam Endet sekalian, sebelum Kak Stephen mengakhiri video ini, jangan lupa di akhir dari video ini, Kak Stephen telah memberikan aktivitas bagi adik-adik yang berusia di bawah 5 tahun, batita dan balita nih ya. Mam Endet, kita akan mengambil aktivitas dari poin yang terakhir. Karena Yesus suka berdoa, maka aktivitas yang diajarkan oleh anak-anak batita dan balita adalah menghafal lagu tentang doa. Lagunya seperti apa? Seperti ini ya. Yuk dengerin sama-sama. Mau makan aku berdoa, mau tidur aku berdoa, mau belajar pun berdoa, tiap saat ku ingat pada Tuhan. Gampang kan lagunya? Mam Endet, kakak-kakak, ajarin ya sama adik-adik yang di bawah 5 tahun. Sekali lagi nih, Kak Stephen contohin lagunya. Harus hafal ya. 1, 2, 3. Mau makan, aku berdoa. Mau tidur, aku berdoa. Mau belajar pun berdoa. Tiap saat ku ingat pada Tuhan. Nah, Mam Endet, jangan lupa adik-adiknya direkam ya menghafal lagu ini. Nanti kirim ke guru-guru sekolah minggu sebagai laporan sudah mengerjakan aktivitas. Lalu untuk anak-anak yang berusia 6 sampai 12 tahun, Kak Stephen sudah menyiapkan aktivitas. Yaitu apa? Kita akan membuat papan doa. Nah, seperti yang adik-adik lihat di layar adik-adik sekalian, Kak Stephen telah menyediakan sebuah papan doa. Kak, bikinnya gimana? Gampang. Gak usah seperti Kak Stephen bikin. Adik-adik tinggal mengambil kertas, lalu tuliskan, aku mau berdoa untuk masukkan 3 poin. 3 orang yang mau adik-adik doakan. Seperti contoh, Kak Stephen menuliskan, yang pertama, Kak Stephen mau berdoa buat papa dan mama. Yang kedua, untuk bangsa Indonesia. Yang ketiga, untuk gereja. Nah, tugas dari Mam Endet sekalian, ayo dampingi anak-anak untuk membuat lembar dalam berdoa. Sehingga sebelum tidur atau sesudah bangun tidur,
Pandu anak-anak untuk berdoa dan belajar mendoakan untuk pokok-pokok doa yang sudah mereka buat seperti ini. Nggak usah pakai kertas yang baru, pakai kertas yang ada aja. Yang penting tulisannya jelas dan kamu bisa menumpangkan tangan dan berdoa untuk pokok doa kamu 1 minggu ke depan. Jangan lupa ya, dihias kertasnya. Kalau sudah dibuat nih lembar pokok doa seperti ini, dihias yang bagus, nanti difoto, kirimkan ke WhatsApp guru-guru sekolah minggu. Nanti kalau sudah masuk, dapat hadiah deh dari Kak Steven dan guru-guru yang ada, baik di Roxy, BSD, maupun Kalimantan. Nah, itu dia kebenaran firman Tuhan dan aktivitas yang sudah Kak Steven berikan kepada adik-adik semua. Jangan lupa, stay at home. Jangan kemana-mana. Tetap sehat. Lakukan yang baik. Sehingga adik-adik bisa terus bertumbuh. Semakin hari, semakin baik, semakin semangat. Sampai berjumpa di pelajaran berikutnya. Kolose 3 ayat 23. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Yuk adik-adik, sekarang kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi Indonesia dan Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi. Tuhan memberkati kesehatan beliau. Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesabaran di dalam memerintah negeri ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Wakil Presiden dan para menteri, juga semua pejabat yang ada di negeri ini Tuhan, dari yang teratas sampai yang terendah, Tuhan memberkati setiap mereka. Kiranya mereka boleh memerintah negeri ini dengan hikmat dari Tuhan dan roh takut akan Tuhan menyertai setiap mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk apa yang terjadi di negeri kami, bahkan di seluruh dunia dengan adanya virus corona. Kami teringat akan mereka yang bekerja di rumah sakit, para tim medis Tuhan. Kiranya kasih Bapa dari surga memenuhi setiap mereka, sehingga mereka boleh bekerja dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Mereka tidak takut, tidak khawatir, takut tertular dengan penyakit apapun. Kiranya Tuhan menjaga juga keluarganya yang ditinggalkan. Saat ini kami juga berdoa untuk para penderita dari virus corona ini Tuhan. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka pengharapan Tuhan bahwa mereka akan sembuh. Mereka boleh bergantung kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan setiap mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya virus ini, wabah ini cepat selesai Tuhan. Kami sepenuhnya bergantung kepada Engkau Yesus, karena Engkau adalah Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menaikkan doa syafaat kami hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Seperti janji kakak minggu lalu, sekaranglah saatnya untuk mengumumkan siapa pemenang prakarya Pasca kita. Yeay! Aduh, deg-degan ya. Tapi sebelumnya kakak mau mengucapkan terima kasih kepada semua adik-adik yang sudah berjeli lelah mengerjakan prakarya itu. Dan hasilnya semua bagus-bagus loh. Kami sampai bingung memilih pemenangnya. Tetapi bagaimanapun juga kan tetap harus ada yang menang ya. Ini dia pemenangnya. Kakak punya satu lagi loh, pemenang spesial. Ini adalah pemenang penghargaan khusus. Siapa dan mengapa? Yuk kita saksikan videonya. Adel, Resa, dan Lois adalah 3 anak sekolah minggu GBI Sungai Yordan Sosok yang tinggal di Dusun Selesung. Mereka tinggal jauh dari kota dan di tempat mereka sinyal handphone sangat sulit untuk didapat. Tetapi kami kagum dengan mereka. Pagi-pagi benar mereka sudah pergi menggelar tikar di kebun untuk mengikuti acara
Paskah bersama dari YouTube. Mereka harus pergi ke tengah-tengah kebun sawit untuk mendapatkan sinyal. Dan mereka bertiga juga yang paling pagi menyerahkan hasil karya prakarya mereka itu loh. Luar biasa. Untuk itu, mereka akan mendapatkan hadiah khusus dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Semangat ya semua adik-adik yang lain. Adik-adik, ibadah kita kali ini sudah selesai. Jangan lupa melakukan firman yang tadi kalian sudah dengar ya. Yuk kita tutup ibadah hari ini. Kita mau lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami masih bisa beribadah dan mendengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan menjalani hari-hari kami dengan bijaksana, dengan tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Kita mau angkat tangan kita dan terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.